Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Aruna. Tapi sebelumnya like dan subscribe terlebih dahulu ya channel ini supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Ya, di video kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan ya. Nah, syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan itu ada dua jenisnya, yaitu syarat-syarat rusak yang membatalkan akad nikah dan syarat-syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang laki-laki menikahkan putrinya, saudarinya ataupun lainnya yang mana dia menjadi walinya dengan syarat agar laki-laki lain menikahkannya dengan salah seorang putrinya, saudarinya ataupun lainnya, merupakan pengertian dari A. Nikah syigor, B. Nikah al-muhallil, C. Nikah mut'ah, D. Nikah bid'ah, dan E. Nikah mustasik. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang A ya, nikah syigor. Nah, yang mana nikah syigor itu adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya, saudarinya ataupun lainnya ya, yang mana dia menjadi walinya dengan syarat agar laki-laki lain menikahkannya dengan salah seorang putrinya, saudarinya ataupun lainnya ya. Nah, nikah seperti ini rusak hukumnya ya dan haram, baik dengan cara menyebutkan mahar ketika akad dilangsungkan ataupun tidak menyebutkannya. Nah, dan jika pernikahan seperti ini telah terjadi, maka bagi setiap dari mereka itu harus memperbaharui akad nikahnya ya, tanpa meminta syarat kepada yang lain. Akad nikah sempurna dengan mahar yang baru ya, atau akad nikah baru seperti apa yang telah lalu. Begitu pula dengan pasangan kedua tanpa didahului oleh perceraian ya, jadi diulang akadnya seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki melakukan akad terhadap seorang wanita hanya untuk 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan dan atau 1 tahun atau mungkin juga lebih maupun kurang dari itu. Dia membayar mahar kepada wanitanya dan jika waktu yang telah ditentukan habis dia akan meninggalkannya. Adalah atau dengan kata lain nikah kontrak ya, seperti itu. A. Nikah syigor, B. Nikah al-muhallil, C. Nikah mut'ah, D. Nikah bid'ah, dan E. Nikah mustasik. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang C ya, nikah mut'ah. Dimana nikah mut'ah itu adalah seorang laki-laki melakukan akad terhadap seorang wanita hanya untuk waktu-waktu tertentu ya. Dan dia itu membayar mahar kepada wanitanya dan jika waktu yang telah ditentukannya habis, maka dia akan meninggalkannya ya. Pernikahan ini adalah rusak ya dan tidak boleh karena akan mendatangkan mudarat bagi pihak wanita ya. Dia itu hanya dijadikan seperti sebuah barang yang dipindah-pindah dari satu tangan kepada tangan lainnya. Nah, ini juga akan mendatangkan kerugian terhadap anak-anaknya karena mereka tidak akan mendapat rumah tetap yang akan tinggal dan terdidik padanya ya. Nah, tujuan pernikahan seperti ini hanyalah untuk menyalurkan syahwat, bukan mencari keturunan dan mendidik ya. Pernikahan ini pada permulaan Islam dihalalkan hanya untuk beberapa saat saja, kemudian diharamkan untuk selamanya. Nah, seperti dari Saburah al-Juhani radhiyallahu anhu ya, berkata yang artinya bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku pernah memberi izin kepada kalian untuk bermut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa yang memiliki sesuatu pada mereka, hendaklah dia membiarkannya dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Seorang pria menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya dengan syarat jika telah menjadi halal kembali dengan suami pertamanya, dia harus menceraikannya ataupun dia hanya berniat saja dalam hatinya atau ada kesepakatan di antara keduanya sebelum akad, yaitu
A. Nikah syigor, B. Nikah al-muhallil, C. Nikah mut'ah, D. Nikah bid'ah, dan E. Nikah mustasik. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, nikah al-muhallil. Nah, nikah al-muhallil itu seorang pria menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya ya, dengan syarat jika telah menjadi halal kembali dengan suami pertamanya itu dia harus menceraikannya, ataupun dia hanya berniat saja dalam hatinya, atau ada kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelum akad ya. Nah, pernikahan jenis ini hukumnya itu rusak ya dan haram ya. Barang siapa melakukannya maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya itu Allah melaknat laki-laki yang menikah untuk menghalalkan orang lain dan laki-laki yang memintanya untuk melakukan hal tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Jika seseorang menikahi seorang wanita merdeka tapi ternyata dia itu seorang budak, maka dia memiliki pilihan jika wanita tersebut termasuk yang halal untuk dinikahinya. Begitu pula jika seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki merdeka tapi ternyata diketahui kalau dia itu seorang budak, maka wanita tersebut memiliki pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau berpisah, termasuk A. Syarat rusak yang membatalkan akad nikah, B. Syarat rusak yang membatalkan pernikahan, C. Syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah, D. Syarat rusak yang tidak membatalkan pernikahan, dan E. Hal yang mengharuskan seseorang untuk bercerai. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, syarat rusak yang tidak membatalkan akad nikah ya. Nah, tadi itu kan ada di awal ada hal-hal atau syarat yang rusak yang membatalkan akad nikah, dan ada juga yang tidak membatalkan akad nikah. Nah, hal seperti ini itu tidak membatalkan akad nikah tetapi akadnya rusak ya. Nah, berikut ini ada syarat-syarat yang rusak ya, yang tidak membatalkan akad nikah itu diantaranya jika seorang suami ketika dalam akad nikah meminta syarat yang berhubungan dengan peniadaan hak istri. Nah, seperti meminta syarat agar dia tidak harus membayar mahar, atau tidak harus memberi nafkah, atau membagi bagian lebih sedikit dari istrinya yang lainnya, atau lebih banyak. Nah, ataupun jika wanita mensyarati agar dia menceraikan istri tuanya, maka pernikahan tersebut tetap sah, namun apa yang disyaratkan itu rusak hukumnya ya. Nah, terus yang kedua itu ada jika suami mensyarati agar mempelai wanitanya seorang muslimah, tapi ternyata wanita ahli kitab, atau dia mensyarati seorang garis tapi ternyata janda, atau mensyarati tidak adanya aib yang tidak menyebabkan batalnya nikah seperti buta, bisu, dan semisalnya ya. Akan tetapi pada kenyataannya itu tidak seperti apa yang diinginkan ya, maka pernikahannya itu tetap sah, namun dia memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan pernikahannya tersebut ya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu yang tadi ya, jika seseorang menikahi seorang wanita merdeka tetapi ternyata dia itu seorang budak ya, maka dia memiliki pilihan jika wanita tersebut termasuk yang halal untuk dinikahinya, dan begitu pula sebaliknya ya. Nah, maka wanita atau laki-laki tersebut memiliki pilihan untuk melanjutkan pernikahannya atau berpisah ya. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan syarat-syarat nikahnya rusak, akan tetapi tidak membatalkan akad nikahnya tersebut ya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Apabila ada seorang laki-laki non-muslim yang dengan tulus dan bersungguh-sungguh menikahi seorang wanita muslim, begitu pula sebaliknya, maka hukum pernikahan tersebut adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Haram, D. Mubah, dan E. Batal. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya, haram ya, tetap haram. Nah, haram hukumnya pernikahan antara seorang muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim ya, baik laki-laki tersebut termasuk ahli kitab ataupun selainnya.
Nah, karena dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki-laki tersebut berdasarkan ketauhidannya, keimanan, serta kehormatannya. Jika pernikahan ini terjadi, maka sesungguhnya dia itu rusak ya, haram dan harus langsung dipisahkan, karena tidak boleh bagi seorang kafir untuk memimpin muslim ataupun muslimah, dan begitu pula sebaliknya ya. Seperti di dalam Al-Quran telah dicantumkan ya, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Ya, mungkin itu saja untuk video singkat kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.